Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal ujian sekolah SMP Muhammadiyah se-DIY, di mana video sebelumnya sudah sampai nomor 15. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya mulai dari nomor 16. Diketahui S adalah min 2 lebih X lebih dari min 2 kurang dari sama dengan 10, di mana X elemen bilangan bulat. Sekarang kita daftar dulu anggota dari S. Lebih dari min 2 berarti mulainya dari min 1, 0, 1, 2 sampai dengan kurang dari sama dengan 10, berarti sampai dengan 10. Kemudian yang untuk anggota A, X kurang dari sama dengan 5, di mana X elemen bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, ini ada tanda sama dengannya, berarti sampai 5. Kemudian anggota B, X lebih dari 10 kurang dari 9, di mana X elemen bilangan prima. Bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7. Nah, sekarang kita perhatikan untuk pernyataan yang pertama. A gabungan B sama dengan, coba kita cek berdasarkan pernyataan ini ya, ini A, yang ini anggota B, jadinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak ada di anggota A atau B, jadi nggak usah ditulis, langsung ke 7. Nah, di pernyataan pertama ini angka 7 tidak ada ya, jadi pernyataan pertama salah. A sama B kita coret. Nah, ini ada pernyataan yang C, pernyataan 2 dan 3, D 2 dan 4. Berarti pernyataan kedua sini benar, kita nggak perlu mencari kebenarannya. Sekarang kita cari pernyataan ketiga atau keempat. Pernyataan ketiga yaitu B min A, anggota B selain anggota A. Kita lihat anggota B ada 2 di anggota A ada, berarti nggak usah ditulis. Kemudian 3 di A juga ada, jadi tidak perlu ditulis. 5 di anggota A juga ada, jadi tidak perlu ditulis. Untuk 7 di anggota A tidak ada, jadi yang kita tulis 7. Yang nomor 3 benar, jadi jawabannya yang C. Nomor 17, dari 32 siswa di kelas 9B dilakukan pendataan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Diperoleh data 21 siswa memilih KIR, 16 siswa memilih karawitan, ini saya tulis KR gini ya. Untuk karawitan 16 siswa dan 5 siswa memilih jenis lainnya. Nah, banyak siswa yang memilih KIR tetapi tidak memilih karawitan. Untuk berarti siswa yang memilih KIR dan karawitan itu ada 37 siswa. Nah, di 37 ini pasti ada siswa yang memilih keduanya, memilih KIR dan karawitan. Padahal tadi yang memilih lainnya ada 5 ya. Jadi 32 kurangi 5 sama dengan 27. Kita cari yang memilih KIR plus karawitan itu didapat dari 37 kurangi 27 sama dengan 10 siswa. Ikut keduanya. Nah, sekarang yang ditanyakan banyak siswa yang memilih KIR tetapi tidak memilih karawitan. Berarti yang memilih KIR tadi ada 21, yang ikut keduanya ada 10 sama dengan 11. Berarti anak yang memilih KIR saja itu ada 11 orang. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 18, diketahui rumus fungsi fx sama dengan ax plus b, f5 sama dengan 8, dan f2 sama dengan min 1. Ada 4 pernyataan, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Kita menggunakan rumusnya ini, F5 sama dengan A dikali 5
ditambah B sama dengan 8. Jadi 5A plus B sama dengan 8. Kemudian F2 sama dengan A dikali 2 ditambah B sama dengan min 1. 2A plus B sama dengan min 1. Nah, ada dua persamaan. Sekarang kita cari nilai A dan B-nya menggunakan eliminasi substitusi. Jadi 5A ditambah B sama dengan 8 per 2A tambah B sama dengan min 1. Kita hilangkan B-nya, ini dikurangi 5 kurangi 2 hasilnya 3A, B kurangi B 0, 8 dikurangi min 1 sama dengan 8 tambah 1 ya, min ketemu min hasilnya plus, hasilnya 9. Ini dibagi 3, yang ini juga dibagi 3. A sama dengan 3. Pernyataan pertama ini benar. Jadi jawabannya kalau enggak A ya B. Sekarang kita cari nilai B-nya terlebih dahulu. Pakai ini ya. 2A plus B sama dengan min 1. 2, A-nya tadi 3, jadi A-nya diganti 3, tambah B sama dengan min 1. 6 plus B sama dengan min 1. B sama dengan min 1, 6-nya pindah ruas, jadi min 6. B sama dengan min 7. Nah, ini B sama dengan min 7 ya. Jadi untuk nilai fx-nya ini A-nya diganti 3, B-nya diganti min 7. Hasilnya fx sama dengan 3x plus ketemu min hasilnya minus 7. Pernyataan ketiga, rumus fungsi fx sama dengan 3x min 7 sama ya dengan ini. Jadi pernyataan ketiga benar. Jawabannya yang A, 1 dan 3. Nomor 19. Gradien garis yang sejajar dengan persamaan 4x plus 8y A sama dengan 11 adalah, kalau sejajar artinya gradiennya sama. Berarti kita tinggal cari gradien dari 4x plus 8y ini ya. Kita buat y sama dengan dulu. 4x-nya pindah ke kiri, jadi 8y sama dengan 4, ini positif pindah ruas jadi min 4x plus 11. Bagi 8, ya ini juga dibagi 8 semua. Y sama dengan min 4 per 8. X ditambah 11 per 8. Y sama dengan 4 per 8, ini bisa disederhanakan menjadi 1 per 2x plus 11 per 8. Ya, ini gradiennya nih, M atau gradien. Jadi jawabannya min setengah ya, yang C. Lanjut ke nomor 20. Perhatikan gambar. Ini garis K. Itu tegak lurus dengan garis M. Kalau tegak lurus artinya gradien garis K dikali gradien garis M itu sama dengan min 1. Nah, garis K ini melalui titik min 1, 0, min 1, kemudian melalui titik 3,2. Sekarang kita cari nih untuk gradien garis K. MK sama dengan 2 kurangi min 1 per 3 kurangi 0. Min ketemu min hasilnya plus, jadi 2 plus 1 per 3 kurangi 0 hasilnya 0. 3. 2 plus 1, 3 per 3 sama dengan 1. M. Gradien garis K sama dengan 1. Untuk
pernyataan pertama, gradien garis K adalah min 1. Ini salah ya, harusnya 1. Sekarang kita cari gradien garis M menggunakan ini, rumus ini 1 kali gradien garis M sama dengan min 1. Gradien garis M sama dengan min 1, satunya ini pindah ruas jadi pembagian. Gradien garis M sama dengan min 1 per 1 itu min 1. Pernyataan kedua benar. Sekarang kita cari persamaan garis K. Persamaan garis K. Ya, persamaan garisnya itu rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, tadi melalui titik kita ambil yang ini, gradien garis K-nya 0,-1 ya. Jadinya Y min Y1-nya min 1, gradiennya 1, X kurangi X1-nya 0. Y min ketemu min plus sama dengan 1 kali X min 0. X min 0 itu X, jadinya Y plus 1 sama dengan X. Ini biar jadi 0 pindah ke yang Y-nya aja pindah ke sini karena X-nya. Jadi sini 0 sama dengan X. Y-nya ini positif pindah ke kanan jadi min Y. Satunya positif pindah ke kanan jadi min 1. X min Y min 1 sama dengan 0. Persamaan garis K-nya. Di sini X min Y plus 1 ya. Salah ya. Harusnya X min Y min 1 sama dengan 0. Jadi yang salah tadi pernyataan 1 dan 3. Jawabannya berarti yang benar 2 dan 4. Yang D. Lanjut ke nomor 21. Desti dan Lala membeli burger dan es teh di kedai burger yang sama. Menu yang mereka pilih dapat dilihat pada tabel berikut. Misalkan satu burger kita kasih nama B. Ya, burger kita kasih nama B. Kemudian es teh kita kasih nama T. Di sini burgernya ada 1, 2, 3, jadi 3 burger ditambah es tehnya 1 sama dengan harganya 41.000. Kemudian Lala membeli burgernya ada 4 burger ditambah es tehnya ada 2. Harganya 56.000. Nah, pada kedai burger yang sama, Widya membeli 2 burger dan 2 es teh. 2 burger tambah 2 es teh. Itu berapa? Dengan membayar menggunakan uang 100.000. Uang kembalian yang diterima Widya adalah, kita harus cari dulu nih Widya harusnya membayar berapa. Kita tulis dulu persamaannya. Ada 2 persamaan dari Desti dan Lala. Nah, yang pertama 3B plus T sama dengan 41.000, yang kedua 4B plus 2T sama dengan 56.000. Kita hilangkan T-nya, jadi yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1, biar sama 2 semua. 3 kali 2 hasilnya 6,
6 burger tambah T kali 2 hasilnya 2T, 41.000 kali 2 hasilnya 82.000. Yang bawah dikali 1 jadi tidak perlu diganti. Nah, ini sekarang kita kurangi nih. 6B plus 2T sama dengan 82.000, kurangi 4B plus 2T sama dengan 56.000. 6 kurangi 4 hasilnya 2. 2 kurangi 2, 0, tidak perlu kita tulis. 82 kurangi 56 hasilnya 26.000. Ini kita bagi 2, didapat harga burgernya adalah 26.000 bagi 2 itu 13.000. Kita tulis di sini untuk harga burger sama dengan 13.000. Sekarang kita cari harga es tehnya menggunakan persamaan pertama yang ini. 3B plus T sama dengan 41.000. 3 kali 13.000 ditambah T sama dengan 41.000 ya. 3 kali 13.000 itu 39.000 ditambah T sama dengan 41.000. Jadi T sama dengan 41.000 kurangi 39.000. Harga satu es tehnya adalah 2.000. Terus di sini untuk tehnya adalah 2.000. Nah, tadi Widya membeli 2 burger tambah 2 es teh. Ya. Dia yang harus dibayar untuk 2 burger ditambah 2 es teh itu sama dengan 2 burgernya tadi harganya 13.000, 2 kali 13.000 ditambah 2 kali es tehnya tadi 2.000. Hasilnya 26.000 ditambah 4.000. Jadi Widya harus membayar 30.000. Nah, Widya tadi membayar dengan uang 100.000. Uang kembalian yang diterima Widya adalah yang ditanyakan uang kembalian nih. Berarti uangnya Widya tadi 100.000. Dia harus bayarnya 30.000. Kembaliannya 70.000. Jawabannya yang D. Nomor 22. Persamaan kuadrat X kuadrat plus 3C sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2 dengan B lebih dari 0 dan diskriminan 49. Salah satu akar dari persamaan tersebut adalah, kita tulis dulu untuk nilai A-nya. A sama dengan di sini 1, B-nya sama dengan 3, C-nya tetap sama dengan C ya. Nah, ketahui D-nya sama dengan 49. Padahal untuk rumus D sendiri sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita cari nilai C-nya terlebih dahulu. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC. D-nya tadi 49. B-nya 3. 3 kuadrat kurangi 4. A-nya 1. C-nya tetap C.
49 sama dengan 9 min 4 kali 1 kali C adalah 4C. Pindah ruas nih, jadi 49 min 9 sama dengan min 4C. 49 kurangi 9 adalah 40 sama dengan min 4C. Ini bagi min 4, yang ini juga bagi min 4. 40 dibagi 4 adalah min 10 sama dengan C. Nah, ketemu C sama dengan min 10, sekarang kita tuliskan di sini. Jadi persamaannya X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Kita menggunakan min 10 itu faktornya adalah min 5 sama 2. Kalau dijumlahkan hasilnya min 3, jadi bukan ini ya, 5 sama min 2, kalau dijumlahkan hasilnya 3, berarti faktornya adalah 5 dan min 2, jadi X min 2 dikali X plus 5 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. X sama dengan min 2 pindah ruas jadi 2. X sama dengan min 5 pindah ruas jadi min 5. Oke, salah satu akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah kalau 2 ya min 5. Kita cari jawabannya. Yang A X sama dengan 5, salah ya. Yang B X sama dengan 2. Nah, yang benar yang B X sama dengan 2. Lanjut ke nomor 23. Persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 8x plus 12. Diberikan pernyataan-pernyataan, ada 4 pernyataan, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Kita daftar dulu untuk nilai A, B, C-nya. A sama dengan 1, B sama dengan 8, C sama dengan 12. Pernyataan pertama, titik potong grafik dengan sumbu X adalah 6,0 dan min 2,0. Kita faktorkan X kuadrat plus 8X plus 12 sama dengan 0. 12 itu 6 dikali 2. 6 kalau dijumlah tambah 2 sama dengan 8. Berarti faktornya 6 sama 2. Faktorannya X plus 6, X plus 2. Ya, 8 dari sini, 12 dari sini. Oke, sudah ketemu sama dengan 0. Jadi X plus 6 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. 6-nya ini pindah ruas, jadi X sama dengan min 6. 2-nya ini pindah ruas, jadi X sama dengan ini plus pindah ruas, jadi min 2. Jadi ketemunya min 6,0 dan min 2,0. Nah, di sini 6,0 ya, bukan min 6,0. Yang benar min 6,0. Pernyataan pertama ini salah. A dan B kita coret. Berarti untuk C dan D, C 2 dan 3, D 2 dan 4, pernyataan kedua tidak perlu kita cari, sudah pasti benar. Sekarang kita cari untuk pernyataan ketiga, nilai optimum fungsi. Nilai optimum itu berarti Y puncak. Rumus dari Y puncak itu sama dengan min D per 4A. Min D itu B kuadrat min 4AC per 4A. Min B-nya tadi 8, jadi 8 kuadrat kurangi 4, A-nya 1, C-nya 12. Per 4 kali 1, sama dengan min
8 kuadrat itu 64, kurangi 4 kali 1 kali 12 hasilnya 48 per 4 sama dengan 64 kurangi 48 itu 16 per 4, hasilnya 16 bagi 4 itu 4. Jadi nilai optimumnya YP sama dengan min 4. Di sini 4, salah ya. Jadi yang benar adalah 2 dan 4, yaitu yang D, 2 dan 4. Nomor 24, perhatikan gambar, diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Besar sudut B2 sama dengan besar sudut A3. Sekarang kita lihat B2-nya ini, A3-nya ini. Nah, ini kalau diturunkan, A3 itu kan sama dengan B3 ya. Di sini, sedangkan B3 itu bertolak belakang. Dengan B2 yang artinya besar sudut B3 itu sama dengan besar sudut B2, padahal tadi B3 sama dengan A3 ya, jadi A3 sama dengan sudut B2. Nah, pernyataan pertama besar sudut B2 sama dengan besar sudut A3 ini benar. Oke, jadi kalau enggak A ya B. Sekarang kita lihat untuk pernyataan ketiga, besar sudut A2 sama dengan besar sudut A4. A2 di sini, A4 di sini. Padahal ini membentuk garis lurus. Kalau garis lurus itu besarnya 180 derajat. Itu dari sudut A2 dijumlahkan sudut A4. Jadi sudut A2 itu tidak sama dengan sudut A4. Ini salah ya, pernyataan 3, besar A2 sama dengan besar sudut A4. Ini salah, pernyataan ketiga salah, jadi jawabannya yang B, 1 dan 4. Lanjut ke nomor 25, perhatikan gambar. Oke, ini kita panjangkan sekalian. Nah, ini lurus ke sini, ini juga lurus ke sini. Nah, sudut yang sebelah sini, ini kan bentuk sudut lurus nih, jadi yang besarnya 180 kurangi 140 sama dengan 40 derajat. Jadi sebelah sini itu 40 derajat. Besar sudut X derajat itu sama dengan besar yang sudut luar ini 38 derajat ditambah besar yang ini 40 derajat sama dengan 78 derajat. Jawabannya yang C. Nomor 26, perhatikan gambar. KLMN dan LPQR merupakan persegi dengan panjang sisi masing-masing 5 cm dan 7 cm. Jika garis lurus QS melalui M, luas daerah KLMS adalah, kita akan cari panjang KS. Nah, kalau panjang ML tadi kan yang KLMN ini persegi ya, diketahui persegi. Berarti kalau di sini 6, artinya di sini juga 6. Kemudian untuk QP di sini ya, QP kalau di sini 9, berarti di sini juga 9. Sekarang kita gambar dulu nih trapesiumnya. Trapesium yang besar. Yaitu dari sini ya, P, Q, S, K. S yang sini, K nya ini. Kemudian ada tengah-tengahnya di sini, itu
M sama L. Nah, KS pun diketahui, ML tadi 6, di sini 6, PG di sini 9, terus KL itu di sini 6, LB itu sini 9. Berarti untuk KP itu 9 tambah 6 hasilnya 15. Nah, kita akan cari untuk KS. Nah, di sini harusnya 6 ya nih. Kita cari untuk KS rumusnya. Jadi 6 yang ini itu sama dengan 6 kali 9 ditambah 9 kali KS dibagi KP, yaitu 6 tambah 9 atau 15 ini tadi ya. Di 6 sama dengan 6 kali 9 itu 54 ditambah 9 kali KS per 15. Nah, ini pindah ruas nih, jadi 6 kali 15 sama dengan 54 ditambah 9 kali KS. 6 kali 15 itu 90 sama dengan 54 ditambah 9 dikali KS. Kita bawa ke sini ya, biar cukup. 54 nya pindah ke kiri, jadi 90 min 54 sama dengan 9 kali KS. 90 kurangi 54 hasilnya 36 sama dengan 9 kali KS. Ini dibagi 9, yang ini juga bagi 9. 36 dibagi 9, 4. Ini habis. Jadi untuk KS itu hasilnya 4 ya di sini. Nah, yang ditanyakan jika garis lurus QS melalui M luas daerah KLMS yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan luas trapesium KLMS ini ya, didapat KS tadi 4, ML tadi 6, KL ini juga 6. Jadi luas trapesiumnya jumlah sisi sejajar yaitu 4 tambah 6 dibagi 2 dikali tingginya 6. 4 tambah 6 10 dibagi 2 kali 6 sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30. Jawabannya yang B. Oke, lanjut ke nomor 27. Perhatikan gambar. Gambar di atas menunjukkan lintasan perjalanan kapal berangkat dari pelabuhan A dan berakhir di pelabuhan B. Jarak tempuh terdekat kapal dari pelabuhan A ke D adalah yang ini yang kita cari. Nah, ini menggunakan teorema Pythagoras. Ini misalkan kasih nama titik E ya di sini. Jadi nanti ada segitiga siku-siku. Sini D, sini A, sini E. Nah, D ke C ini kan 200. Artinya B ke E ini juga 200. Kemudian E ke A ini, karena B ke A ini 440 ya, jadi E ke A adalah 440 kurangi 200, hasilnya 240 ya. Nah, sedangkan ED itu sama dengan BC 180. Nah, sekarang menggunakan teorema Pythagoras, AD kuadrat sama dengan 240 dikuadratin ditambah
180 kuadrat sama dengan 240 kuadrat itu ditambah 180 kuadrat, hasilnya, nah ini AD kuadrat ya. Kita mau cari AD saja, ini berarti di akar. AD sama dengan akar 90.000 adalah 300. Jadi di sini 300. Jawabannya yang C. Nomor 28, perhatikan gambar berikut. Ada gambar kerucut dan tabung yang ditanyakan luas bangun di samping. Berarti yang ini luas selimut kerucut. Yang di sini luas selimut tabung. Ditambah yang bawah sini alasnya, luas alas. Luas selimut kerucut itu rumusnya Pi kali R kali S. Luas alas tabung yang berbentuk lingkaran rumusnya Pi R kuadrat. Luas selimut tabung rumusnya 2 Pi R T. Nah, ini panjang segini 12 ya. Ini artinya 12 itu diameternya. Kemudian untuk jaring-jaringnya atau R sama dengan 12 per 2. Hasilnya 6. Terus ini kan S kerucut ya, belum diketahui. Kita cari dengan Pythagoras. Ini tingginya kerucut. Nah, tinggi kerucut ini karena totalnya 18. Terus tinggi tabungnya 10, jadi tinggi kerucutnya 18 kurangi 10 sama dengan 8. Ini untuk tinggi kerucut. Kemudian untuk tinggi tabung 10 cm ya, sudah diketahui. Sekarang kita cari sini 8, tadi jari-jarinya sudah ketemu 6. Kita cari nilai S-nya. Sini 8, sini 6, menggunakan triple Pythagoras, berarti sisi miringnya 10. Jadi S kerucut itu adalah 10 juga. Nah, tinggal masukin ke sini nih. Pi dikali R-nya tadi diketahui 6, dikali S-nya udah diketahui 10. Ditambah Pi kali 6 kali 6 tambah 2 Pi kali 6 kali tinggi tabungnya 10. Jadi 60 Pi tambah 36 Pi tambah 120 Pi. Hasilnya (216 pi). Pi-nya tadi kan 3,14, jadi 216 dikali 3,14. Hasilnya 678,24. Jawabannya yang C. Nomor 29. Bak kamar mandi berbentuk balok dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 90 cm, berisi penuh air. Air mengalir melalui keran sebanyak 4 liter per menit. Volume tersisa dalam bak tersebut setelah 0,5 jam adalah 0,5 jam ini sama dengan 30 menit ya, setengah jam.
volume balok itu 60 kali 40 kali 90. Volumenya sama dengan ini sentimeter ya. Nah, karena ini ada liter persamaannya, berarti ini kita jadikan liter. Jadi 200, kita tahu 1 cm kubik itu sama dengan 1 desimeter kubik atau 1 liter. Ya, 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Jadi di sini dibagi 1000 biar jadi desimeter atau liter, hasilnya 216 liter. Nah, air pengalir melalui kran sebanyak 4 liter per menit. Jadi padahal tadi volume tersisa dalam bak tersebut setelah 30 menit ya. Ini berarti dikalikan 30. 4 dikali 30 sama dengan 120 liter. Ya, jadi selama 30 menit itu habisnya 120 liter. Jadi sisanya 216 dikurangi 120 liter yang terbuang, hasilnya 96. Jawabannya yang A. Nomor 30, mengukur lebar sungai. Ari akan mengukur lebar sungai. Di seberang sungai terdapat pohon yang ditandai dengan titik P. Ari menancapkan tongkat A, B, C, dan D pada posisi dan ukuran seperti pada gambar. Yang ditanyakan adalah lebar sungai PA. Lebar sungai PA ini yang ditanyakan. Baik, kita gambar lagi segitiganya. Ini ada segitiga P, B, C, kemudian ada segitiga P, A, D. Nah, PBC itu di sini ada titik A. Misalkan sini saya kasih nama X ya untuk PA. Jadi PBC ini panjangnya AB ini 3 plus X yang ini. Ya, di sini kita tulis 3 plus X. Kemudian untuk BC 8 cm, 8 meter. Kemudian AD 6 meter. Dan PA di sini tadi kita kasih nama X ya. Nah, kita menggunakan perbandingan BC per AD itu sama dengan PB per PA. BC tadi 8, AD tadi 6, PB tadi 3 plus X per PA tadi X. Menggunakan perkalian terbalik didapat 8 dikali X sama dengan 6 dikali 3 plus X. Jadi 8X sama dengan 6 kali 3, 18 plus 6X. X-nya pindah luas ke kiri, jadi 8X min 6X sama dengan 18. 2X sama dengan 18, bagi 2, yakni juga dibagi 2, didapat X sama dengan 9. Nah, ini berarti sama dengan 9 ya. Jadi panjang lebar sungai atau PA ini adalah 9 meter. Baik, pembahasan kita cukupkan sampai nomor 30. Nomor selanjutnya ditunggu untuk pembahasan di video selanjutnya. Terima kasih sudah bersedia menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.